Kembali lagi bersama saya Mardiana SPD MPD. Kali ini kita akan belajar tentang perencanaan pembelajaran, tema yang kedua. Silahkan mengikuti sampai selesai. Kali ini kita akan belajar dengan pokok bahasan perencanaan pembelajaran. Silahkan ikuti sampai selesai. Perencanaan pembelajaran atau RPP berasal dari kata rencana yang berarti pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan. Menurut Eli, sebagaimana dikutip Sanjaya mengatakan bahwa perencanaan itu pada dasarnya suatu proses dan cara berpikir yang dapat membantu menciptakan hasil yang diharapkan. Sejalan dengan itu, Terry 1993 mengatakan bahwa perencanaan adalah penetapan kegiatan yang harus dilakukan kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Prosedur perencanaan pembelajaran. Desain perencanaan pembelajaran dikemukakan oleh Dickey dan Carey. Yang pertama, mengidentifikasikan kebutuhan pembelajaran dan menulis tujuan pembelajaran umum. Selanjutnya, yang kedua, melakukan analisis pembelajaran. Dan yang ketiga, mengidentifikasi perilaku dan karakteristik awal siswa. Lalu yang keempat, menulis tujuan pembelajaran khususnya. Lalu yang kelima, menyusun tes acuan patokan. Dan yang keenam, menyusun strategi pembelajaran. Yang kelima, mengembangkan bahan ajar. Yang kedelapan, mendesain dan melakukan evaluasi formatif dan sumatif. Oke, selanjutnya perencanaan pembelajaran. Perencanaan pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah program perencanaan yang disusun sebagai pedoman pelaksanaan pembelajaran untuk setiap kali pertemuan. Selanjutnya, komponen RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran menurut Permendiknas nomor 41 tahun 2007, komponen RPP adalah identitas mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, lalu metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar. Jadi itulah beberapa komponen RPP yang harus kita masukkan di RPP kita atau rencana pembelajaran kita. Oke, selanjutnya tujuan dan fungsi RPP. Nah, dalam pembuatan RPP atau penyusunan RPP tentu ada tujuan yang harus dicapai atau ada tujuan sehingga segala sesuatunya bisa berjalan dengan lancar. Tujuan rencana pelaksanaan pembelajaran adalah yang pertama mempermudah. Tentu dengan adanya rencana pembelajaran atau RPP maka akan mempermudah guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Lalu yang selanjutnya memperlancar dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Jadi dengan adanya RPP maka akan memperlancar dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar siswa. Lalu yang selanjutnya, dengan menyusun rencana pembelajaran secara profesional, sistematis dan berdaya guna, maka guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. Kunandar 2011, halaman 264. Halaman 264. Lalu selanjutnya fungsi RPP. Fungsi rencana pembelajaran adalah sebagai suatu acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan
belajar mengajar atau kegiatan pembelajaran agar lebih terarah dan berjalan secara efektif dan efisien. Kunandar 2011 halaman 264. Selanjutnya kita akan melihat unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam menyusun RPP. Unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam menyusun RPP yang pertama, mengacu pada kompetensi dan kemampuan dasar yang harus dikuasai siswa serta materi dan submateri pembelajaran, pengalaman belajar yang telah dikembangkan di dalam silabus. Lalu yang kedua, menggunakan berbagai pendekatan yang sesuai dengan materi yang memberikan kecakapan hidup, life skill, sesuai dengan permasalahan dan lingkungan sehari-hari. Selanjutnya, penggunaan metode dan media yang sesuai, yang mendekatkan siswa dengan pengalaman langsung. Dan keempat, penilaian dengan sistem pengujian menyeluruh dan berkelanjutan didasarkan pada sistem pengujian yang dikembangkan selaras dengan pengembangan silabus. Kunandar 2011 halaman 264. Selanjutnya, langkah-langkah menyusun RPP. Nah, sekarang kita akan melihat langkah-langkah menyusun RPP. Yang pertama, menuliskan identitas mata pelajaran yang meliputi sekolah, lalu mata pelajaran, lalu tema yang akan dipelajari pada saat itu, lalu kelas atau semester. Kita mencantumkan kelas dan semesternya, lalu kita cantumkan juga alokasi waktunya. Lalu selanjutnya menuliskan standar kompetensi. Standar kompetensi merupakan kualifikasi kemampuan minimal siswa yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada suatu mata pelajaran. Lalu selanjutnya menuliskan kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi. Selanjutnya, menuliskan indikator pencapaian kompetensi. Indikator kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Merumuskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh siswa sesuai dengan kompetensi dasar. Tujuan pembelajaran dibuat berdasarkan SK dan KD dan indikator yang telah ditentukan. Materi ajar. Materi ajar memuat fakta, lalu memuat konsep, memuat prinsip dan prosedur yang relevan, dan ditulis dalam bentuk peta konsep sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Lalu selanjutnya, alokasi waktu. Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk mencapai kompetensi dasar dan beban belajar. Lalu menentukan metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran digunakan oleh guru untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa mencapai kompetensi dasar atau indikator yang telah ditetapkan. Lalu yang tidak kalah penting yaitu penilaian hasil belajar. Prosedur dan instrumen penilaian hasil belajar disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu kepada standar penilaian. Lalu selanjutnya yang terakhir menentukan media atau alat atau bahan atau sumber belajar. Penentuan sumber belajar didasarkan pada SK dan KD serta materi ajar, kegiatan pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi. Materi selanjutnya kita mempelajari kurikulum merdeka dan nantinya akan menyusun
modul, ya ada kesalahan penulisan di sini. Terima kasih untuk hari ini. Selamat belajar.